Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Suci Amalia dengan NIM 2024 0501 03 086. Di video kali ini saya akan mereview materi tentang manajemen operasi global untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah manajemen operasi dan juga produksi yang diampuh oleh dosen Bapak Laudeman Sabdar Kanande MM. Baik, langsung saja materi yang akan kita bahas kali ini. Itu yang pertama ada pengertian dan ruang lingkup, yang kedua ada mengapa perusahaan go global, yang ketiga ada tantangan operasi global, yang keempat ada strategi operasi internasional, yang keempat ada lokasi fasilitas dan rantai pasok, dan yang terakhir ada standarisasi dan vokalisasi. Baik, selanjutnya itu ada pengertian manajemen operasi global. Manajemen operasi global adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan juga pengendalian kegiatan produksi barang ataupun jasa yang dilakukan perusahaan di berbagai negara untuk mencapai efisiensi dan daya saing internasional. Ruang lingkupnya itu ada 3. Yang pertama itu cakupan lintas negara, yang mana mengelola sumber daya, produksi, dan juga distribusi di beberapa lokasi geografis sekaligus. Yang kedua itu ada efisiensi dan juga daya saing, ialah mengoptimalkan biaya, kualitas, dan kecepatan agar mampu bersaing di pasar modal. Yang ketiga itu ada integrasi rantai nilai, yang mana menghubungkan pemasok, pabrik, dan juga pasar di berbagai negara menjadi satu sistem operasi. Slide selanjutnya yaitu mengapa perusahaan melakukan operasi global? Yang pertama itu karena efisiensi biaya. Ia memanfaatkan biaya tenaga kerja, bahan baku, dan juga energi yang lebih rendah di negara lain. Yang kedua itu ada akses pasar baru, yang mana menjangkau konsumen di negara lain dan memperluas basis pelanggan global. Yang ketiga itu ada skala ekonomi. Ia meningkatkan volume produksi untuk menurunkan biaya rata-rata per unit. Yang keempat itu ada kedekatan sumber daya, yang mana itu berada dekat dengan bahan baku, teknologi, dan juga tenaga kerja yang terampil. Yang kelima itu ada insentif perusahaan, yang mana memanfaatkan kebijakan pajak, subsidi, dan juga perjanjian dagang antar negara. Dan yang terakhir itu ada diversifikasi resiko. Ini menyebarkan resiko bisnis pada beberapa pasar dan juga wilayah geografis. Selanjutnya itu ada tantangan dalam operasi global. Semakin luas cakupan operasi, maka semakin kompleks pula resiko yang dikelola oleh perusahaan. Yang pertama itu ada perbedaan budaya dan juga bahasa, seperti perbedaan nilai, kebiasaan, dan juga komunikasi antar negara dapat memicu kesalahpahaman. Yang selanjutnya itu ada regulasi dan kebijakan yang berbeda. Setiap negara itu memiliki hukum ketenaga kerjaan, pajak, dan juga standar produk yang berbeda-beda. Dan yang selanjutnya itu ada kompleksitas logistik, seperti jarak, bea cukai, dan juga infrastruktur yang beragam memperpanjang serta mempersulit distribusi. Yang terakhir itu ada fluktuasi ekonomi dan juga politik, seperti nilai tukar, inflasi, dan ketidakstabilan politik yang memengaruhi biaya dan juga keberlangsungan operasi. Slide selanjutnya itu ada 4 strategi operasi internasional, yang mana ditentukan oleh 2 dimensi. Yang pertama itu ada tekanan efisiensi biaya global dan juga kebutuhan responsivitas lokal. Yang pertama itu ada strategi multidomestik, yang mana setiap unit negara itu beroperasi secara mandiri, produk dan layanannya itu disesuaikan penuh dengan pasar lokal. Yang kedua itu ada strategi internasional. Ia mengekspor produk inti dari negara asal dengan sedikit penyesuaian ke pasar luar negeri. Selanjutnya itu ada strategi transnasional, yang mana ia menggabungkan efisiensi global dengan responsivitas lokal, kombinasi paling kompleks. Dan yang terakhir itu ada strategi global, standarisasi produk dan juga proses di seluruh dunia demi efisiensi biaya maksimal. Kemudian ada keputusan lokasi fasilitas global. Yang pertama itu menentukan biaya operasional, seperti upah tenaga kerja, harga lahan, energi, dan juga pajak setempat. Yang kedua itu ada ketersediaan tenaga kerja, seperti jumlah, keahlian, dan juga produktivitas tenaga kerja lokal. Dan yang ketiga itu ada akses infrastruktur atau kedekatan dengan pelabuhan, jalan, dan juga jaringan transportasi. Yang selanjutnya itu ada stabilitas politik dan juga regulasi.
seperti kepastian hukum, kebijakan investasi, dan juga risiko negara. Yang selanjutnya itu kedekatan dengan pasar, jarak ke konsumen utama untuk mempercepat distribusi. Dan yang terakhir itu ada kualitas lingkungan bisnis, seperti ekosistem pemasok, mitra, dan juga dukungan industri pendukung. Selanjutnya itu ada rantai pasok global, jaringan aktivitas yang menghubungkan pemasok bahan baku, produksi, hingga distribusi produk ke pelanggan di berbagai negara. Yang pertama itu ada penggadaan bahan baku, ialah sourcing global dari pemasok terbaik dari segi biaya dan juga kualitas. Yang kedua itu ada produksi dan manufaktur, ialah pabrik tersebar di lokasi paling efisien secara biaya. Yang ketiga itu ada distribusi dan juga logistik atau pengiriman lintas negara melalui laut, udara, dan juga darat. Dan yang terakhir itu ada penjualan di pasar lokal seperti produk sampai ke konsumen di berbagai negara tujuan. Selanjutnya itu ada standarisasi adaptasi lokal. Perusahaan global harus menyeimbangkan efisiensi produk standar dengan kebutuhan penyesuaian pasar lokal. Yang pertama itu ada standarisasi atau efisiensi global, seperti produk dan juga proses sama di semua negara. Yang kedua itu ada biaya produksi lebih rendah atau skala ekonomi. Yang ketiga itu ada merek dan kualitas konsisten secara global. Contohnya itu seperti komponen elektronik dan juga mesin di industri. Yang kedua itu ada lokalisasi atau responsivitas pasar, seperti produk disesuaikan selera dan juga budaya lokal, menyesuaikan regulasi dan juga standar setiap negara, kemudian meningkatkan relevansi dan penerimaan konsumen. Contohnya itu seperti menu makanan cepat saji dan juga kemasan produk. Selanjutnya itu ada peran teknologi dalam operasi global. Perannya itu ada 4. Yang pertama itu ada sistem ERP terintegrasi, yang mana menghubungkan data produksi, keuangan, dan juga logistik di seluruh cabang secara real time. Yang kedua itu ada analitik data dan AI, yang mana memprediksi permintaan, mengoptimalkan rute distribusi, dan juga mendukung pengambilan keputusan. Yang ketiga itu ada otomatisasi dan IoT atau sensor dan robotik, itu meningkatkan presisi produksi serta memantau kinerja pabrik secara jarak jauh. Kemudian itu ada manajemen kualitas digital atau standar mutu global, itu dipantau dan diverifikasi otomatis di setiap fasilitas produksi. Masuk di studi kasus singkat, bagaimana perusahaan global itu menerapkan strategi operasinya di berbagai negara. Contohnya itu seperti di Toyota. Toyota Production System itu diterapkan secara konsisten di pabrik seluruh dunia untuk menjaga efisiensi dan juga kualitasnya. Kemudian selanjutnya itu ada McDonald's. Ia memiliki menu yang disesuaikan dengan selera lokal di tiap negara. Namun standar operasionalnya itu atau dapur tetapnya itu seragam global. Kemudian atau ada Zara atau Inditex. Rantai pasok cepat atau fast fashion itu memungkinkan desain baru sampai ke toko di berbagai negara dalam hitungan minggu. Kesimpulan utama dari PPT saya, itu yang pertama, manajemen operasi global menuntut keseimbangan antara efisiensi biaya dan juga responsivitas terhadap pasar lokal, pemilihan strategis atau internasional, multidomestik, global atau transnasional, yang mana menentukan cara perusahaan bersaing. Kemudian ada lokasi fasilitas dan rantai pasok global harus dirancang cermat untuk meminimalkan risiko dan juga biaya. Kemudian ada teknologi digital menjadi kunci untuk mengintegrasikan operasi di berbagai negara secara real time. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.